Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi bersama saya Mulyadi Zat dan sekarang berada di hutan Register 19 Wan Abdurrahman. Dan di sini saya bersama Winarno. Pak Winarno sebagai narasumber. Jadi kita ingin mengenal ada apa saja dan apa saja yang dilakukan masyarakat di Register 19. Pak Winarno. Siap. Kita sebagai apa di sana, Pak? Ketua Gapoktan. Ketua Gapoktan. Oke. Jadi saya kembali ke pemirsa untuk mengetahui bahwa sejarah dulu, Pak ya. Apa sejarahnya kok Pak Winarno bisa berada di sana dan Terima kasih. Mungkin saya ditakdirkan, Pak ya. iya. Karena sebelum Tahurab ditetapkan di 2023, 1976 saya udah di situ. Lahir di sana. Orang tua saya sudah di situ. Jadi sebelum ada Tahura bahkan. Jadi duluan saya dari Tahura ini ya. Waktu itu masih hutan lindung. Hutan lindung. Iya, Iya. hutan lindung. Jadi saya lahir di sana. Terus di 1990 saya masih waktu umur 15 tahun. Zaman Orde Baru. Iya, eranya Soeharto. Saya kalau bahasa dulu diusir, tapi yang kayaknya direlokasi lah. Direlokasi, ditransmigrasikan, dipindahkan karena hutan lindung Gunung Betung itu mau dikosongkan. Jadi masyarakat yang ada di kawasan Register 19 itu diturunkan, dipindah, translokkan ke Tulang Bawang, tepatnya di Rapid. Direlokasikan, dipindahkan. Itu maksud saya, apakah dia masih tanah negara, register atau tanah yang lain? Tanah resmi, Pak. Ya. Itu Itu resmi. Cuman masih kosong, lahan gambut. Tetapi sudah dibikin drainase, parit-parit itu, sekunder itu untuk irigasi, sudah dibikin. Dan rumah-rumah kami juga sudah dikasih. Jadi itu jadi marga ya, bisa disertifikat ya. Kembali lagi ke tempat Pak Winarno sekarang sebagai Ketua Gapoktan. Itu ada berapa kelompok dan apa saja yang tanam tumbuh yang dilakukan sama kelompok-kelompok? Di kelompok kami ada dua kelompok. Yang dibawahi oleh saya. Jadi awalnya satu kelompok stabil saja. Karena anggota kami lebih dari 50 kakak, maka anggota harus dibagi dua. Dan lahan garapan kami lebih dari 1 hektar. Jadi secara otomatis harus dibagi dua kelompok. Makanya kami dipisah jadi dua kelompok, stabil 1 dan 2. Kebetulan saya ketua kelompok 1 dan gabungan kelompok 1 dan 2. Ya mak, stabil ini familiar banget. Kenapa dikasih nama stabil itu, Pak Winarno? Kelompok stabil. Waktu itu kan kami rembuk ini kelompok anggota kan. Setelah jadi kelompok, karena tadinya kan Talang Rabun itu. Iya. Jadi maaf ya, Talang Rabun itu sebetulnya nama orang itu. Nama orang. Rabun. Cuman lambat laun Pak Rabun sudah meninggal, sudah nggak ada. Terus sudah direlokasi, ya kami dikosongkan, kami bentuk kelompok lagi kan. Sekarang namanya stabil. Sejahtera, terpadu, asri, berdaya, indah dan lestari. Wow, keren. Stabil. Itu inspirasi dari mana? Kebetulan saya pribadi waktu berembuk saya kemukakan dengan kawan-kawan dan sudah setuju. Iya. Kenapa harus Rabun namanya gitu? Iya. Kan nggak etis juga. Jadi apa tanam tumbuhnya? Itu mayoritas sih kopi kakao. Cuman kami sudah mulai tajuk tingginya. Tajuk tinggi. Duren, pete, pala, alpukat. Itu termasuk tajuk tinggi ya? Iya. Kalau yang tajuk rendah? Tajuk rendah kami ada cabai. Iya. Ada kunyit, jahe. Jadi di samping tahunan ada harian gitu ya? Cabai dan kunyit tadi ya? Cabai, pisang dan kakao itu kan hari mingguan. Iya, selain bertani, apa saja Pak kegiatan? Mungkin ada objek spot apa di sana, kan di Gunung Indah nih? Nah ini kebetulan. Wah ini? Ya. Ini di tempat Pak, ya tempat saya. Pak Winarno. Ini salah satu spot. Iya. Di Talang Rabun di stabil ada 4 spot. 4 spot.
Ada masalah salah satunya ini air terjun stabil. Jadi air terjun stabil, ada tebing lengkung, ada batu tegak dan batu lapis. Oh, jadi stabil tadi nama kelompok tani kok bisa jadi air terjun stabil juga. Mungkin Jadi, maknanya beda atau kalau yang kelompok tani dari kan singkatan kepanjangan Ya. dari stabil. Kalau ini memang air terjun stabil, Pak. Oh, stabil, Bang. Jadi walaupun kemarau panjang berbulan-bulan, bahkan saya pernah kemarau itu 5 bulan, ini nggak kering. Oh, gitu. Memang debit airnya mengurang, tapi tidak terlalu. Dan kalau hujan deras pun tidak terlalu banjir bandang, dia tetap terus. Ya. Oh, iya, jadi di samping bertani ada juga air terjun stabil ya. Ya. Jadi ini bisa dikelola, mungkin bisa dikelola Ya. sama kelompok, bisa jadi hasil masukan. Ya. Apakah sudah dikelola atau belum? Kami kelola waktu itu eranya Pak Sumardi sebagai kepala. Oh, cuma nama. Oh ya. Oleh Pak Sumardi waktu itu di 2019 karena beliau ketua KPHK Taura, jadi kami dianjurkan untuk mengelola karena saya kalau nggak dikelola. Dan kebetulan waktu itu ada zamannya Pak Rido buka akses jalan mau ke Teropong Bintang. Oh iya. Di 2019 Iya. dan kami juga mulai buka air terjunnya. Alhamdulillah waktu itu ramai. Rame ya? Karena begitu badan jalan yang dibuka mau di Teropong Bintang itu masih bagus, masih datar, motor-motor kecil naik, mobil naik. Dari kami dari Teropong Bintang itu 4 kilo. Jadi kami nggak meneruskan ke 4 kilo tadi. Jadi gini Pak, misalnya seandainya ada warga dari Jakarta atau dari Bandar Lampung untuk ke sana, akses yang termudah naik apa dan berapa lama? Oh, untuk sementara kan ada 3 akses tuh Pak. Ya. Dari Desa Tanjung Agung, dari Desa Talang Mulia, dari Gedung Tata. Gedung Tata. Jadi yang termudah untuk saat ini dari Gedung Tata. Dari Gedung Tata. Iya, aksesnya. Itu tiket ya, kita tiket. Ya. Itu berapa tiketnya dan setiap hari ada tamu atau ada hari-hari tertentu saja? Weekend saja Pak. Weekend saja. Iya, weekend Berapa saja. tuh tiketnya Pak? Benar. Tiket per orang 15.000. Ya. 15.000 kita bagi. Iya. Yang 5.000 kita setorkan ke Dinas Kehutanan untuk PAD pendapatan daerah. Oh, jadi Ya, ada bagian dari iya. Yang 10.000 dikelola kita. Dan langsung yang 2.000 untuk yang penjaga. Jadi kita 8.000 kita kelola. Terus kan jauh kadang apa orang pengen wisata lihat terjun kan pasti misalnya kehabisan bekal. Apakah di sana disiapkan gitu ada? Di sana ada 2 warung. Ada warung di gunung. Ada warung kami siapkan, apalagi 1 minggu kan. Ada 2 warung yang menyiapkan untuk mungkin mereka pesen nasi, mie goreng, mie rebus. Gitu. Terus ini harapan Pak Winarno dan kelompok untuk objek wisatanya seperti apa dan agar petaninya lebih maju seperti apa itu harapannya Pak? Harapan saya ya terutama sebagai yang dipercaya di sana, terutama kawan-kawan di sekeliling saya, anggota kelompok dan khususnya dan umumnya anggota-anggota kelompok tani yang lain di sekitar kami, ayolah kita ikuti program pemerintah yang saat ini memang betul-betul memberi akses legal kepada petani penggarap di Taura khususnya. Perhutanan sosial ini memang sangat menguntungkan karena kita sudah tidak kucing-kucingan lagi seperti dulu kolut dengan kita, dan akhirnya kita juga bisa melihat berapa anggota kita, berapa garapannya, berapa hasilnya, karena setiap bulan kan kita ada NTI itu nilai transaksi ekonomi kita setor. Jadi pemerintah juga bisa melihat berapa sih penghasilan petani di situ terorganisir. Jadi harapan kepada kawan-kawan, ayolah kita mari sama-sama melestarikan, kembali meningkatkan nilai ekonomi kesejahteraan masyarakat. Kita juga ada sedikit sumbangsinya ya. Jadi supaya hutan lestari, yuk kita tanam juga, jangan monokultur, jangan kopi dan kakao aja, juga kita tanam tajuk tingginya, duren, pete, pala dan pinang. Dan harapan kami sih sebagai penggarap di Register 19 di Taura Warna kepada pemerintah, mohon kami betul-betul dibimbing
Kalau memang kami kurang baik, kami tegur, kami beri arahan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Pak Winarno, demikianlah tadi sekedar info tentang ada apa di atas, ada wisata apa segala. Harapan Pak Winarno terhadap kawan-kawan agar kita jaga kelestarian itu, agar tanam tunjang ya, tanam tingginya, tajuk tingginya, karena itu apa ya, tempat pusat kehidupan Bandar Lampung kalau air itu. Dan harapan kita terhadap pemerintah agar peduli, agar lebih peduli terhadap kelompok-kelompok stabil ini untuk akses jalan supaya dipermudah. Kalau bisa mobil masuk, harapan kita ke depannya. Jadi begitulah teman-teman pemirsa, sekian dulu info dari kami dari Register 19 Wan Abdurrahman. Salam Lestari.